Terima kasih sudah hadir dalam pengimbasan budaya positif. Saya Yuli Irawati beserta kami 3 CGP kolaborasi. Yang pertama Pak Abdurrahman yang akan menyampaikan tentang segitiga restitusi ya. Kemudian Bu Parmawati akan menyampaikan keyakinan kelas. Ibu Nurin akan menyampaikan tentang hukuman dan kepenghargaan ya. Nanti kami akan berkolaborasi. Untuk materi pertama saya akan mencoba menyampaikan teori tentang budaya positif ya. Ini kami grup SMA Perintis 2 CGP Angkatan 9. Selanjutnya modul kecapeannya. Mohon maaf kesalahan teknis. Kami akan menyampaikan tentang modul 1.4 budaya positif ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan saya sampaikan. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Baik Bapak Ibu ya, ini ada kertas, silakan Bapak Ibu tuliskan yang berharga di kertas Bapak Ibu. Kemudian setelah dituliskan silakan disimpan, dikepal. Kemudian teman sebelahnya untuk masih ada? Semuanya udah kebagian? Pulpennya mana? Ya. Silakan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan benda apa saja. Misalnya kamu Bapak Ibu tulis emas. Setelah tulis emas dilipat, digenggam ya. Emas atau pacar tercinta misalnya. Kemudian apapun silakan ditulis ya. Yang berharga ya. Oke, sudah semua ditulis? Ya, silakan dipegang, diremas ya. Disimpan. Kemudian sebelah-sebelahnya berpasangan, sebelah-sebelahnya saling bagaimana caranya untuk membuka punya temannya? Dirayu boleh, ya silakan dipegang, kemudian temannya. Siapa yang ada temannya? Tidak. Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan? Tidak. Yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Ayo. Saya Bu. Ya, silakan Anda. Saya Bu ya, yang pertama apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Saya tidak membuka, karena curhat teman saya. Oke. Terus yang kedua apakah Anda atau menutup ini yang untuk teman ya Bu ya? Kalau untuk teman kebetulan rekan saya Ibu Eka dia memberikan ke saya. Menyerahkan.
dia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita ya, yang mengontrol ya, kita sendiri yang mengontrol ya atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Setuju Ibu? Setuju. Ya. Selanjutnya, psikiater dan pendidik dokter William Glasser dalam kontrol teori, ya, guru mengontrol murid. Ada yang bisa membantu membacakan? Pitia, Ibu Pitia baca ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, terima kasih Bu Pitia. Jadi seperti itu ya, guru mengontrol murid. Artinya kita mengontrol murid. Terus murid kalau menuruti aturan kita, berarti dia bersedia untuk dikontrol. Oke, slide berikutnya. Bisa dibantu Ibu Meza. Serabun. Kelihatan Ibu Meza? Bu Lili. Dibaca Bu Lili ilustrasinya. Mari Bu Lili. Ilustrasi. Agak maju. Udah, agak maju. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke ya, di sini penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi terkadang kita memerintah anak ini ngerjain tugas, nanti ibu beri nilai 100. Atau kalian kerjakan tugas, nanti ibu beri hadiah yang juara 1. Ya, itu artinya positif, penguatan positif. Tapi kita lihat lagi slide berikutnya. Oke, bisa dibantu Pak Miftah. Miring-miring lagi. Oh iya, berdiri Pak, berdiri Pak. Geser dikit, geser ke kiri. Sini. Pak, sini sama Bu. Oke. Nah, Yang ya, menggunakan kritik. menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol diri, mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, terima kasih Pak Miftah. Ya, jadi kadang seperti kamu salah, kamu terlambat. Kadang kita memberikan rasa bersalah ya kepada mereka ya. Dan itu dalam KHD budaya positif kita harus menghamba kepada anak. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang kasar seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Oke. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa ya percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Setuju nggak Pak? Setuju ya, kalau kita maksa memang betul orang lain akan mengerjakan, murid akan mengerjakan, tapi mereka akan memberikan kesan yang bisa positif bisa negatif tergantung dari yang kita perintahkan.
Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini kita masih pakai Stephen R. Covey, Principle Center Leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah ya kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, berikutnya stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda, betul? Betul. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, betul? Ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Di sini kita menurut KD kita harus berpikir menang-menang atau benar-benar. Jadi tidak mencari yang salah. Ya, berikutnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju? Tidak? Tidak. Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Mari kita lihat. Berikutnya, makna kata disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlihat di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Ya, Ki Hajar menyatakan bahwa kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Ya. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, disiplin diri, motivasi dalam diri sendiri. Ya, berikutnya, ya, ini yang akan kita tanamkan ke peserta didik kita ya. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri terkait nilai-nilai kebajikan universal yang kita dan murid yang bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya bahwa kita harus menanamkan disiplin positif kepada siswa dan kita mengajarkan menghamba pada anak, artinya berpihak pada anak. Karena anak adalah sudah kodrat alamnya, minat bakat mereka sebetulnya sudah ada.
Kita sebagai guru tinggal menggaris tebalkan kodrat mereka. Kodrat zamannya apa? Kita zaman teknologi ya, zaman teknologi, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak kita sekarang lebih pintar teknologinya, jadi kita harus kodrat zamannya mengikuti perkembangan zaman, cara belajar kita. Baik, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Manusia dalam berperilaku atau bertindak tentu memiliki motivasi atau alasan tertentu. Motivasi tersebut bisa karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, hukuman, dan bisa juga karena ingin mendapat pengakuan berupa penghargaan. Motivasi ini merupakan motivasi eksternal, ya. Kalau yang penghargaan itu eksternal. Wah, kalau ada hadiah, saya mau ngerjain. Kan mulai seperti itu kadang-kadang ya. Wah, saya juara 1, dikasih A+, dikasih bintang, dikasih bembeng misalnya, seperti itu namanya penghargaan. Tapi dalam KHD, Kinerja Dewan Usaha, itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Oke, berikutnya disiplin positif, ya, seperti ini. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, teori motivasi, mengejar hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol nanti yang akan diterangkan lebih lanjut oleh Bapak Abdul Rahman. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya, nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Ibu Parmawati. Kemudian segitiga restitusi, kita akan belajar segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Segitiga sama kaki, ya.